Selamat malam Mirsa, Buka Mata hadir untuk menjumpai Anda. Bersama saya Sakina dalam edisi November 2022. Sejumlah informasi akan kami sajikan untuk Anda, semuanya telah kami rangkum dalam Buka Mata. HIV merupakan virus yang menyerang dan menghancurkan imunitas tubuh manusia, khususnya pada sel darah putih yang disebut sebagai sel CD4. Virus ini juga dapat merusak sel kanker yang ada pada tubuh manusia. HIV ya, HIV itu Human Immunodeficiency Virus. Jadi suatu penyakit yang menyerang kekebalan tubuh kita sehingga imunitas kita tidak bisa atau kurang bisa melawan jika ada kuman, bakteri atau virus yang masuk ke tubuh kita. Jadi otomatis dia menjadi lemah gitu ya. Kemudian ASI juga bisa, itu diantaranya ya. Dan yang paling banyak sebetulnya lewat darah. Darah itu bisa lewat jarum suntik yang tidak steril, yang dipakai berkali-kali ya. Biasanya pada pemakai narkoba. Pemakai narkoba itu mereka mungkin tidak tahu bahayanya pemakaian jarum suntik yang berkali-kali ini, jadi mereka tertular dari situ. HIV itu ada 4 tahap sebetulnya. Tahap pertama, kedua, ketiga ini belum ada gejala. Kalau tahap keempat namanya AIDS, itu yang sudah bergejala. Antara tahap 1 sampai ke 4 itu sekitar 5 sampai 10 tahun. Jadi lama sekali ya. Nah, tahap 1, 2, 3 ini yang karena tidak ada gejala, ini yang riskan menularkan yang lain. Walaupun tidak ada gejala, tapi di dalam tubuhnya sudah ada virus kan. Dia bisa menularkan ke orang lain dengan cara itu tadi. Misalkan dia punya suami atau istri yang tadinya sehat bisa tertular gitu. Atau dia hamil, melahirkan, itu bisa tertular anaknya, anak bayinya. Penyakit HIV sedang marak di Kota Bogor. Dilansir dari Alodokter, penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita, seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Perlu diketahui bahwa HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik. Virus HIV ini menyerang sistem imun. Apabila imun manusia berkurang atau rusak, penyakit akan mudah masuk. Kalau untuk peran KPR sendiri, ini adalah sebuah lembaga yang memang dibentuk oleh pemerintah untuk sebagai penanggulangan HIV/AIDS. Nah, fungsinya adalah sebagai lembaga yang memayungi pelaku-pelaku program yang ada di Kota Bogor. Jadi sebetulnya bukan hanya KPA, untuk penanggulangan HIV sendiri ada banyak komponen-komponennya. Programnya banyak. Kita dari pertemuan koordinasi antara, jadi sebenarnya ada pertemuan koordinasi antara pelaku-pelaku program di Kota Bogor dengan LSM, dengan Dinas Kesehatan, terus juga dengan masyarakat, seperti kita melakukan pengkaderan di masyarakat. Ada kader namanya Warga Peduli AIDS. Nah, dia nanti akan menyebarkan lagi informasi-informasi yang sudah kita ajarkan kepada kader-kader ini. Gitu. Jadi bekerja samanya dengan banyak bidang ya. Kalau hambatan mungkin kalau secara di dalam anggaran ya, kalau kita bicara anggaran memang tidak terlalu khususnya beberapa tahun terakhir ini kami memang tidak dapat anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS. Kan tetapi program tetap berjalan. Kita masih menggunakan kita masih menjalankan sosialisasi yang tanpa menggunakan anggaran gitu, dengan bergandengan tangan dengan para kader yang ada di wilayah gitu, untuk melakukan pencegahan HIV. Yang kedua juga ada diskriminasi. Ini yang sangat sulit ya. Kadang-kadang masyarakat itu kan masih memandang HIV itu sebagai sebuah
ada yang ya penyakit ya sebagai kutukan, entah sebagai apa gitu ya, dan hanya diderita oleh orang-orang yang berkelakuan dia beresiko ya tidak baik gitu. Padahal faktanya ada banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang sudah terinfeksi. Nah itu yang tidak disadari gitu. Padahal HIV sudah bisa kena ke siapa saja gitu. Artinya masyarakat sudah harus tahu informasi ini. Dengan Bapak siapa? Gue dari Yayasan Lembaga Kajian Strategis atau singkat Yayasan KAS. Kita dari NGO sebetulnya untuk penggiat HIV/AIDS gitu, di kota Kabupaten Bogor serta Kabupaten Sukabumi serta Depok intervensi kami. Kami sekarang dapat anggaran itu dari Global Fund sama USAID untuk penanggulangan HIV/AIDS kepada komunitas. Komunitasnya wanita pekerja seks, terus untuk LSL, laki seks lelaki, terus transgender, terus pengguna nafsa suntik. Kita lebih ke situ, lebih ke komunitas itu. Kegiatan kita yang kita lakukan yaitu penjangkauan itu mencari komunitas-komunitas, menjangkau komunitas-komunitas yang ada di wilayah intervensi kami, kota Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Depok. Gitu. Terus kami merujuk membawa komunitas tersebut, komunitas populasi kunci, kita bilang populasi kunci untuk melakukan tes HIV ke layanan kesehatan, baik itu tingkat puskesmas maupun rumah sakit. Yaitu karena peran kita adalah menjangkau dan merujuk, menemukan, menjangkau itu masuk ke wilayah-wilayah, masuk ke hotspot kita bilang, untuk mencari komunitas untuk dilakukan tes, sampai di tes tersebut ada yang namanya reaktif positif HIV. Setelah positif HIV baru kami dampingi oleh pendamping namanya, atau badis, oleh pendamping untuk mengakses obat ARV, tapi harus ke layanan PDP yang sudah bisa ada akses ARV-nya, baik itu puskesmas maupun rumah sakit gitu. Baru di sana dari mulai pendaftaran, dari mulai periksa dan lain sebagainya, sampai dia mendapatkan obat ARV tersebut. Sampai pendampingan itu dari LSM itu atau badis tersebut itu sampai mengingatkan minum obat ARV, karena ARV ini diminum seumur hidup di waktu yang sama untuk ODIF yang terpapar. Kami melakukan penjangkauan dan rujukan tersebut dari peer to peer, sebetulnya peer to peer, teman sebaya mereka. Kalau LSL ya kita gunakan LSL yang sudah teredukasi untuk sampai bisa masuk, sampai kita menemukan komunitas reaktif. Begitupun WPS, kita WPS yang edukatif, yang sudah diedukasi sama kita, menjadi tugas tim kami masuk ke lapangan sampai menemukan ODIF tersebut di komunitas dan di masyarakat. Fungsi kami adalah mendampingi dengan koordinasi dengan pihak layanan kesehatan, terus mengedukasi. Karena kan pendamping itu tidak hanya dari LSM, tapi kita coba dari pendamping keluarga. Biasanya kita gitu. Keluarga, dari pihak keluarganya pun kami edukasi agar mendorong dia untuk mau berobat. Proses biasanya kita serahkan ke layanan ya. Mereka setelah audit tersebut dites. Misalkan kita melakukan rujukan tes di puskesmas. Puskesmas itu pasti rujuk ke rumah sakit PDP, kecuali puskesmas itu bisa PDP sendiri. Khusus berarti? Ada khusus. Kemudian contoh ya rumah sakit Majuki Mahdi lah. Karena itu se-Bogor mah itulah yang paling kuat terkait HIV. Dia paling hatam lah, udah pada hatam. Kalau dirujuk sana baru mereka cek tes lab dan lain sebagainya, tes darah dan lain sebagainya, baru sampai dia dapat obat. Takut tertular penyakit. Karena daya tahan tubuh kan si HIV ini, virus HIV ini menyerang sistem imun. Ya. Kalau manusia itu imunnya sudah berkurang atau rusak atau tidak ada imunnya sama sekali,
apa yang akan terjadi ketika penyakit akan Apa udah ya? masuk. Iya. Ya, itu yang dikhawatirkan sama Odif. Bukan malah kita yang normal yang takut gitu loh. Yang sehat yang takut. Justru Odif yang takut. Kita batuk dia akan cepat tertular. Gitu. Kita flu dia akan cepat tertular. Stop diskriminasi, udah itu aja. Stop diskriminasi karena kita sama kok. Jangan takut sama HIV. HIV sama dengan penyakit yang lainnya. Tidak ada istimewanya. Pasti secara medis akan ada penanganan yang harus dilakukan gitu ya. Nah, tapi untuk penguatan psikologisnya itu juga perlu gitu. Karena ini sangat penting ya gitu. Karena kita kebayang orang yang didiagnosa menderita HIV itu kebayang ya gitu secara psikologis apa yang dia rasakan gitu. Ya, secara psikologis pasti dia takut ya, takut, khawatir karena nyawanya ini bisa terancam kapanpun. Nah, selain itu ada juga stigma yang dilekatkan oleh masyarakat gitu. Nah, dia juga nanti akan bisa terpengaruh produktivitasnya, kehidupan sehari-harinya gitu, karena dia khawatir ketika dia keluar orang sudah mengecap dia gitu. Dia malu atau dia disingkirkan gitu, tidak diterima oleh lingkungan gitu. Nah, ini juga pasti akan berdampak gitu. Dia mau cari kerja susah, nggak ada yang mau nerima. Dia mau berteman, nggak ada yang mau berteman sama dia, takut ketularan gitu ya. Nah, ini atau dihina misalnya ya gara-gara kamu sih misalnya gitu ya, tukang nyuntik misalnya gitu, atau seks bebas misalnya gitu. Nah, ini kenapa peran konselor ini menjadi penting untuk penguatan psikologisnya. Ya, biasanya kalau hal-hal yang shocking gitu ya, mengejutkan, hal yang besar seperti ini, pasti itu nggak mungkin dong langsung nerima gitu ya, gitu. Jarang lah gitu, hampir nggak ada yang langsung nerima. Biasanya mereka nyangka dulu, nggak mungkin gitu. Dan memang tahap ini berlangsung gitu. Biasanya tuh denial dulu gitu, dia menyangka nggak mungkin ini terjadi pada aku gitu. Itu biasanya. Lalu nanti biasanya level setelah itu marah gitu, dia marah, kenapa ini terjadi pada aku, Tuhan nggak adil misalnya seperti itu ya. Lalu biasanya setelah melewati tahap itu biasanya dia bergending gitu, seandainya dulu aku nggak gini, mulai itu ya kayak gitu. Nah, biasanya setelah tahap itu dilalui, biasanya dia akan jatuh depresi. Dia akan memburuk nih suasana hatinya gitu, merasa tidak berdaya gitu. Nah, tapi biasanya setelah tahap ini terlalui, baru ini ada satu proses tahap penerimaan. Nah, jadi masih melalui beberapa tahap dulu nih sampai akhirnya dia bisa menerima gitu. Pembahasan tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Sakina bersama tim redaksi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.